Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Cahdisto Anggaraksa Arifiano, NPM 2021010178. Di sini saya mau mempresentasikan PPT atau makalah dari kelompok 8 yang berjudul Hubungan Antara Moral dan Hukum dalam Islam. Dosen pengampu Dr. Hervin Yoki Pradikta, MHI. Yang pertama saya bahas di sini adalah tentang makna hukum dan moral. Hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti nomor atau akidah, yakni aturan, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuknya kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut WJS Peorwadarminta, moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam perbicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolak ukur akal, pemikiran, atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dalam perkembangan dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moral Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban.
Pandangan seperti ini dikemukakan Franz Magennis Suseno bahwa etika adalah pemikiran kritis yang dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, sedang ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. Yang kedua, B, hubungan antara hukum dengan moralitas adalah sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dalam menetapkan konsep moral pada masyarakat yang masih sederhana. Norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna, hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki. Dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan, hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan. Ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum, dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif, sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagai yang dinyatakan oleh Hans Lenz. Menurut hukum itu harus dibersihkan dari ansir-ansir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Yang C, hukum ini yang terakhir, hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah perangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah yang sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul dalam Islam. Hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain berdasarkan fungsi utama. Hukum Islam mengklarifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendiri yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri
kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilakukan adanya beberapa pendapat para filosofil dan moralis berat dan dalam meletakkan ukuran value atau nilai sebagai masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup terbaik dan tertinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat atau mudrat, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada kehendak syarah Maqasid Asy-Syari yang pada intinya terangkum insya Allah, namun harus berujuk pada apa yang disebut dengan Al-Madiu Al-Khamasah 17. Jadi kemasalahan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandung, walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah pada umumnya, jika dalil nakil bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan, artinya akal tunduk kepada wahyu, sebab menurut kelompok ini akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruk suatu perbuatan, sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu dalam pandangan mereka, akal tidak mengetahui suatu itu baik atau buruk, masalah atau masadat. Sekian presentasi makalah atau PPT dari kelompok 8. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura.